Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan presentasi mengenai tujuan pendidikan, lanjutan dari kelompok sebelumnya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan membahas tujuan pendidikan, Quran Surah Fat ayat 29, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, dan Quran Surah Hud ayat 61. Di sini kelompok kami terdiri dari Nur Aisyah Safitri, Salma Fauzia, dan Wiwi Salvia. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan menjelaskan yaitu Nur Aisyah Safitri. Quran Surah Fat ayat 29. Kepada Nur Aisyah Safitri dipersilakan. Baiklah, yang pertama Quran Surah Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi kasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka tersebut dalam Taurat dan sifat-sifat mereka tersebut dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka ia menguatkan tanaman itu, lalu menjadi besar. Maka ia tegak di atas batangnya, menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena dia hendak menjadikan jengkel kepada orang-orang kafir kepada mereka. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka dengan pahala yang besar. Tujuan pendidikan yang terdapat pada surah Fat ayat 29. Sesungguhnya tugas seorang pendidik muslim bukan sekedar mengisi otak murid-muridnya dengan berbagai ilmu pengetahuan kemudian selesai. Akan tetapi, ia harus melanjutkannya kepada pendidikan yang lebih sempurna, yang terdiri atas kejernihan akidah dan akhlak, dari hal-hal yang dilarang oleh din yang lurus. Din di sini yang dimaksudkan adalah agama. Kemudian kelanjutannya, maka seorang pendidik muslim yang sukses haruslah menjadikan perkataan dan tingkah laku murid-muridnya di dalam kelas bersandar kepada petunjuk Nabi yang benar. Dan perjalanan hidup Rasulullah menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang bijaksana, seorang muallim, pemberi pengarahan, orang yang belas kasih, dicintai, dan orang yang ikhlas. Maka, seorang pendidik muslim haruslah mensifati dirinya dengan sifat-sifat ini, terutama dalam hal keikhlasan. Ia harus mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah semata, tidak melihat pada harta. Apabila ia diberi sedikit, ia bersyukur, dan apabila ia tidak diberi, ia bersabar. Allah lah yang memberikan rezeki di dunia dan menetapkan pahala baginya di akhirat. Ya, selanjutnya Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Tujuan pendidikan yang terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 56 adalah tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam bervariasi, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang diapresiasi sebagai
sebaik mungkin, yang diapresiasi sebaik mungkin. Ditunjukkan pada jalan yang lurus yang diridai Allah, menjauhkan dari jalan yang menyesatkan dan merugikan, serta mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Di antaranya tujuan pendidikan tersebut adalah: yang pertama, pembentukan akidah yang benar bagi manusia. Pendidikan Islam dengan berbagai macam konsep dan lembaganya serta yang melakukannya baik di rumah, masjid, sekolah maupun komunitas masyarakat lainnya harus menjurus pada pembentukan akidah yang benar bagi manusia. Berakidah terhadap Allah baik zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya maupun rukun-rukun imannya. Yang kedua, pengajaran ibadah yang benar. Pendidikan Islam dengan seluruh lembaga dan para penyelenggara di dalamnya harus mengajari manusia untuk beribadah yang benar kepada Allah, melatihnya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, baik berupa kewajiban maupun sunnah secara kontinuitas. Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang berberi kehidupan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan keindahan, kesempurnaan, dan ketinggian derajatnya, menguasai dan memelihara alam dan tempat tinggalnya, dan terpenuhi hak-hak asasinya. Peri kehidupan seperti itu sesuai dengan tuntunan dimensi-dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman agama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Fauziah. Terima kasih. Ya, penjelasan selanjutnya yaitu Quran Surah Hud ayat 61. Nah, jadi di sini ada sedikit kesalahan di penulisan ayat, jadi mohon maaf. Jadi ini dibacakan. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Ya, selanjutnya, tujuan pendidikan yang terdapat pada surah Hud ayat 61. Nah, menurut analisa lugawi pada surah Hud ayat 61 bahwa tujuan pendidikan Islam itu menciptakan. Maksudnya Allah yang menciptakan kita. Jadi dalam tujuan pendidikan Islam mengajarkan kepada peserta didik untuk meyakini keesaan Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Sedangkan berdasarkan analisa tahlili, semua mufasir sepemahaman dalam memaknai ayat ini. Tujuan pertama yaitu untuk menyembah Allah sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan Adam dan menjadikannya sebagai pemakmurnya di bumi. Jadi tujuan pendidikan Islam yang pertama untuk mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kemudian tujuan yang kedua berdasarkan analisa lugawi yaitu fastaghfiruh yang memiliki makna pertama, atur kembali. Berdasarkan analisa tahlili, para mufasir mengartikan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Sebagai tujuan pendidikan yang kedua ini bisa dikatakan dalam pendidikan peserta didik diajarkan untuk selalu ingat dan memohon ampunan kepada Allah atas semua yang pernah dilakukan terhadap sesama makhluknya maupun kepada Allah, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang. Nah, jadi kan tadi yang pertama itu yaitu yang pertama tadi mengenai Allah itu yang menciptakan, maka kita hendaknya selalu mematuhi segala perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, jika kita merasa kita khilaf, banyak salah, maka kemudian kita fastaghfiruh, maka kita meminta ampun, memohon ampun kepada Allah atas segala yang telah dilakukan. Kemudian tujuan pendidikan yang terakhir yaitu tubuh. Berdasarkan analisa lugawi, tujuan ini mempunyai makna yaitu dia kembali dari ketidaktaatan. Kami melakukan apa yang kami lakukan, Dia maafkan. Maksudnya Allah memaafkan. Kami telah melakukan hal yang maksudnya itu dilarang oleh Allah, kemudian Allah memaafkan. Sedangkan
Berdasarkan analisa tahlili, para mufasir memaknai dengan bertaubat. Jadi dalam tujuan yang terakhir ini, peserta didik diajarkan setelah memohon ampunan kepada Allah, tidak lupa untuk bertaubat kepadanya, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tidak lupa selalu tawakal kepada Allah atas apa yang telah dilakukan peserta didik dalam belajar. Karena dengan adanya tawakal ini, peserta didik tidak akan merasa sombong atas apa yang diraihnya, karena semua semata-mata karena Allah. Nah, setelah memohon ampun tadi, maka kita itu bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, kemudian berusaha untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak lupa selalu tawakal kepada Allah atas apa yang telah dilakukan. Tawakal itu pasti sebelumnya juga harus ada ikhtiar. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai Quran Surah Hud. Mungkin kita cukupkan penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih dari kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WA. Kami cukupkan presentasi kami pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.